Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Izinkan saya bercerita sedikit tentang sejarah, yaitu pada masa penjajahan dahulu, yang mana Belanda berusaha menghapus budaya Nusantara dengan mengganti yang sesuai dengan kemauan penjajah, yaitu budaya kasta. Budaya kasta ini pada zaman kerajaan dahulu itu ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kemudian kasta ini dipersatukan oleh masa para wali atau wali songo. Secara perlahan budaya ini kemudian dijadikan satu menjadi Manunggaling Kaulo Gusti. Itu pada masa wali. Kemudian masuklah masa penjajahan yang dimulai pada tahun 1511. Ada prasastinya. Kemudian antara tahun 1800-an Belanda membuat budaya sendiri yang mana menghidupkan kembali budaya kasta. Namun kastanya ini tidak seperti kasta masa kerajaan dahulu, akan tetapi sesuai dengan kemauan Belanda, yaitu kasta yang pertama atau yang paling terhormat pada waktu itu adalah bangsa Eropa. Itu kasta yang pertama. Yang kedua, kasta Arab. Yang ketiga, kasta Cina. Dan yang keempat adalah kasta paling rendah, yaitu kasta pribumi. Yang mana kasta-kasta yang tinggi seperti Eropa, Arab, dan Cina ini bebas menggunakan kasta pribumi untuk dijadikan budak. Kemudian Belanda berhasil diusir oleh Jepang pada tahun 1942, sehingga Belanda pergi meninggalkan Nusantara, dan yang ditinggalkan adalah kasta Arab dan kasta Cina, juga pribumi. Di antara dua kasta peninggalan Belanda, yaitu Arab dan Cina ini, saat ini saling berebut pengaruh di antara kasta pribumi, sehingga muncul yang seperti ini. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, hampir seluruhnya dari Sayyidina Husain, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Ini bahasa apa ya, guyon ya. Kita nggak tahu hakikatnya, tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia milik Aulia Tarim. Yang bener aja, bos. Yang bener aja, bos. Bicara itu harus atas dasar data dan bukti sejarah. Kalau berdasarkan katanya dan lain-lain, jangan dibicarakan di depan umum, apalagi ceramah. Pernyataan ini akan menimbulkan suatu efek yang cukup besar dan signifikan akan dirasakan oleh masyarakat, bahwasanya Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Jadi mereka itu merasa menjadi raja di Indonesia. Kita tahu semua bahwasanya raja itu apa yang dia mau harus dituruti. Apapun yang dia mau harus dituruti, termasuk kita, karena mereka merasa menjadi raja dan semuanya harus diturutin, walaupun harus mengorbankan anak-anak pribumi. Mereka tidak peduli, bisa itu budaya mereka, yaitu mencari sawah-sawah yang cantik untuk mereka tanami benih. Ketika benih yang tumbuh itu buruk atau busuk, maka sawah itu akan ditinggal begitu saja, tanpa ada kata-kata atau tanpa ada koordinasi dan lain-lain. Buktinya sudah ada. Anda bisa mengklik link yang ada pada deskripsi video ini. Itu memang budaya yang mereka bawa.